Halo teman-teman, saya Arafada. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita seputar dunia NCTRA. Kali ini kita memasuki bab basic konfigurasi. Jadi secara saja masuk pembahasan pada pembahasan pertama, yaitu hostname atau user identity. Untuk user identity atau hostname digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai user itu sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk contohnya. Untuk menyeting hostname bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Jadi kita langsung saja untuk pembahasannya. Teman-teman bisa langsung saja ke Kineblade-nya. Di sini saya sudah menyediakan Kineblade yang baru. Jadi kita bisa open saja di sini. Kita bisa klik kiri di sini untuk menambahkan node, lalu pilih metode. Di sini saya menggunakan metode versi 7.14 1. Untuk semua optionnya teman-teman bisa hapus saja ya teman-teman. Lalu kita step. Di sini saya akan menambahkan networknya atau menambahkan WSP. Untuk tipenya kita pilih manajemen cloud, karena manajemen cloud itu mendapatkan IP privat ya teman-teman. Untuk namanya kita ubah menjadi ISP. Kita satu ya. Lalu kita sambungkan ISP ini ke traffic kita. Lalu kita nyalakan trafficnya. Lalu kita buka saja metodenya, klik aja. Di sini teman-teman bisa menunggu saja ya, menunggu akan nyala. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Untuk loginnya kita bisa ketikkan saja admin. Untuk passwordnya teman-teman bisa pasangkan saja ya. Di sini kita klik saja n atau no, lalu TPLC. Kalau nggak bisa di enter teman-teman bisa saja ya. Ya kita coba lagi bentar. Nah, ini sudah bisa ya. Lalu kita akan mengecek IP-nya, kita mendapatkan IP-nya berapa. IP address. Di sini kita mendapatkan IP-nya yaitu 192.168.163.24. Kita bisa masuk aja ke Winbox ya, nah kita sesuaikan dengan IP yang kita dapatkan ya teman-teman. Ini IP-nya sama ya teman-teman, 192.168.161.163.
Saya bisa konekkan saja ke website di sini. Nah, untuk mengerti hostname secara GUI, teman-teman bisa klik sistem identity. Nah, kita bisa ubah namanya di sini ya, untuk identitinya misalkan saya menggunakan RD, kita apply saja. Oke. Nah, ini sudah berubah ya teman-teman. Untuk mengeceknya teman-teman bisa klik enter saja di sini. Nah, ini sudah berubah ya. Itu adalah secara GUI. Jadi kita akan melanjutkannya secara CLI. Teman-teman bisa klik saja new terminal, lalu CTRL enter. Kita bisa masuk ke, teman-teman bisa ketikkan sistem identity enter. Kita bisa set name. Nah, di sini kita mau namain apa ya teman-teman, misalkan kita namain RB atau enter, lalu kita perlu. Nah, ini sudah berubah ya teman-teman untuk hostname atau namanya. Untuk ngeceknya teman-teman bisa klik enter saja di sini enter. Nah, ini sudah berubah ya teman-teman untuk hostname atau namanya. Jadi mungkin begitu saja untuk pembahasan yang pertama dari bab basic konfigurasi yaitu hostname. Halo teman-teman, saya AA Resada. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu mengenai bab basic konfigurasi. Jadi kita bahas yang kedua yaitu IP address. Belajar membuat IP address pada perangkat network seperti IP address bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Untuk IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Nah, di sini teman-teman untuk contohnya bisa teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kita langsung saja masuk ke caranya yaitu secara GUI maupun CLI. Nah, teman-teman bisa klik saja IP lalu address. Nah, teman-teman bisa tambahkan di sini untuk IP-nya, misalkan contoh saja menggunakan IP 192.168.1.10 168.10.1. Prosesnya saya menggunakan 24. Untuk interface-nya teman-teman bisa pilih saja Ether2. Nah, ini adalah secara GUI ya teman-teman. Jadi kita akan membahas secara CLI. Jadi teman-teman bisa pilih saja dari terminal. Lalu teman-teman bisa ketikkan IP address ADD address. Kita bisa masukkan IP-nya, misalnya IP 192.168.20. Basicnya menggunakan 24 kalau enter. Nah, untuk interface-nya saya menggunakan interface juga. Kita bisa mengecek IP-nya, tinggal ketikkan IP address. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Ini adalah cara CLI. Nah, untuk di sini ada cara jadi mungkin begitu saja ya teman-teman untuk membahas IP address. Halo teman-teman, saya Rasada. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai basic konfigurasi. Kita masuk ke yang ketiga yaitu IP address CLI. Nah, teman-teman bisa lihat komennya di sini untuk contohnya ya, untuk perintah yang seperti IP address. Nah, ini adalah kita akan menambahkan IP address dari net atau menghapus IP address di disable, melakukan IP address set atau mengedit atau memodifikasi IP address. Jadi kita langsung saja masuk ke
Untuk caranya, teman-teman bisa buka saja inboxnya. Nah, tadi kan kita sudah menamakan IP address secara GUI maupun CLI, jadi kita langsung saja untuk meremote-nya menggunakan CLI. Untuk komennya, teman-teman bisa masuk saja ketika IP address, lalu enter. Kita misalkan kita cek dulu interface-nya ya teman-teman, interface, lalu ketika IP address tentu saja di sini, lalu kita meremote atau menghapusnya. Untuk meremote atau menghapus, teman-teman bisa lihat di sini, ini kan ada nomornya ya teman-teman, dari 0 1 2 3 4, ini kan ada nomornya teman-teman. Dan teman-teman bisa, misalkan ingin menghapus yaitu ecer 3, yaitu nomornya nomor 2, teman-teman bisa kita saja nomor 2. Nah, ini sudah terhapus ya teman-teman. Untuk IP nya kita bisa mengeceknya itu tinggal ketika saja play. Nah, ini sudah terhapus ya teman-teman. Untuk ecer 3 untuk ecer 3 yaitu IP 192.168.20.0. Nah, itu adalah cara menghapus atau meremote IP address. Jadi kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu disable atau mematikan IP address. Teman-teman bisa ketika saja disable, nomornya itu sama ya teman-teman, sama kayak tadi. Misalkan nomor 1 untuk SR1, untuk SR2 tinggal kasih nomor. Misalkan nomor 1 ingin kita disable atau mematikannya, kita enter saja. Nah, ini sudah mati ya teman-teman. Kita bisa mengeceknya di sini, masuk ke menu IP, ke address. Nah, ini sudah disable ya teman-teman atau sudah mati. Untuk secara GUI, teman-teman bisa klik saja X di sini untuk mematikan atau mendisable. Nah, kalau ingin mengaktifkannya, misalnya teman-teman bisa klik di sana, klik di sini untuk enable atau mengaktifkannya. Untuk secara CLI, teman-teman bisa lihat di sini untuk komennya, yaitu enable. Kita aktifkan kembali yaitu ecer 2 dari nomor 1, kita saja nomor 1. Nah, ini sudah aktif kembali ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat di sini, ini sudah aktif kembali. Jadi kita langsung saja bahas yang ketiga, yaitu mengedit atau mengset, memodifikasi IP address. Jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk perintahnya secara CLI. Teman-teman bisa aktifkan saja address. Ini misalkan kita ingin mengubah IP-nya atau memodifikasi IP-nya, misalkan kita salah nih melakukan IP-nya, harusnya itu 192 itu 192 sampai 30. Misalkan kita salah ya teman-teman, jadi kita masukkan saja 192 116 dan 20 untuk berikutnya sama teman-teman, seperti kita enter saja. Untuk nomornya itu nomornya nomor 1 ya teman-teman. Kita sudah ngecek, tinggal pilih saja. Nah, ini sudah berubah ya teman-teman, IP-nya dari titik 1 titik 10 sudah berubah menjadi titik 20. Jadi mungkin begitu saja ya teman-teman untuk pembahasan IP address CLI. Halo teman-teman, saya Aaron saja. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai basic konfigurasi. Pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas adalah IP service. Jadi kita langsung saja bahas. Untuk IP service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam user OS. Dapat juga digunakan oleh membuat user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau mengubah nilai port pada service tersebut. Di sini ada, teman-teman bisa lihat di sini untuk gambarnya. Saya juga akan membahas IP service web.
Kita akan disable semua service kecuali SSH dan Windows. Karena SSH menjadi 9.022 dan Windows menjadi 3.000. Lalu kita akan login kembali ke dalam metode menggunakan web browser. Kita akan login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Jadi kita langsung saja masuk ke dalam semua. Teman-teman bisa buka aplikasi remote ya. Lalu teman-teman bisa klik IP lalu ke service. Teman-teman bisa disabelkan semuanya kecuali SSH dan Windows. Nah, kita juga akan merubah port SSH nya menjadi 9.022. Lalu kita apply, lalu OK. Kita juga akan merubah inbox-nya menjadi 3.000. Lalu apply, OK. Nah, selanjutnya kita akan login kembali ke Winbox menggunakan port yang sudah dirubah. Teman-teman bisa klik saja dengan Winbox. Lalu teman-teman bisa klik saja yang ini. Lalu teman-teman bisa klik saja titik 2. Lalu kita masukkan port Windows-nya yaitu 3000. Nah, kita sebut 3000 ini. Lalu kita konekkan. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi selanjutnya kita akan mencobanya di sesi ya teman-teman untuk mengecek apakah bisa berhasil atau tidak. Kita bisa cari filenya dulu. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan hostname atau IP address. Nah, IP saya di sini adalah 192.168.1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 .
Tapi 92 di 168 121 di 163. Kalau partnya kita ubah itu menjadi 9022. Kita open, kita oke. Ini sudah bisa ya teman-teman. Untuk login ya teman-teman bisa akses saja admin, lalu kita oke, lalu ini sudah bisa ya teman-teman untuk IP service-nya. Jadi nanti begitu saja ya teman-teman untuk pembahasan IP service dan IP service lain. Halo teman-teman, saya Rosana. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai basic konfigurasi. Pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Router OS Management, Router OS Login Management. Kita langsung saja bahas ya teman-teman. Untuk Router OS Login Management digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam website atau konsol, serial terminal, telnet, SSH, workspace, dan Windows. Untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router, terdapat dua opsi yaitu local database dan radio server. Untuk manajemen user dapat dilakukan dengan group profil mengelompokkan user, menentukan privilege yang bisa dikelola oleh suatu user. Untuk user merupakan login menggunakan username dan password dari suatu server. Kita juga akan membahas secara OS manajemen user. Untuk validate tahu dan profit menggunakan user admin tambah password untuk login. Selain itu kita juga bisa membuat user baru dan memberikan hak akses yang berbeda terhadap user tersebut. Dapat tidak melakukan pembatasan berdasarkan IP address yang digunakan. Kita langsung saja untuk pembahasannya, teman-teman bisa buka saja inboxnya. Teman-teman bisa klik saja sistem lalu ke user. Nah, untuk user teman-teman bisa tambahkan saja ya teman-teman. Misalkan usernya adalah untuk grupnya pilih saja teman-teman. Nah, untuk addressnya kita bisa menggunakan ID address yang mana saja untuk menggunakannya. Jadi nah, untuk address nah ini adalah bisa login
menggunakan IP address yang mana saja ya teman-teman. Untuk passwordnya kita ketikkan saja 123 apply. Nah ini adalah untuk user ya teman-teman, untuk manajemen user. Untuk terus teman-teman bisa dilihat di sini, untuk ini adalah ada 3, yaitu yang pertama full, yang kedua read, yang ketiga write. Untuk definisinya teman-teman bisa lihat di sini. Router OS sebagai manajemen grup digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. By default, terdapat 3 grup bibliotek, yaitu full, direct, dan read permission. Kita juga bisa membuat grup baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Di begitu saja untuk grupnya. Kita juga akan membahas aktif user untuk melihat sesi user yang sedang melakukan koneksi ke router terdeteksi melalui sistem melalui user aktif. Sebelum melakukan aktif user, kita tuh akan, nah teman-teman bisa buka dulu ini boxnya. Kita akan mencobanya ya teman-teman. Kita di sini bisa buka dulu, lalu teman-teman bisa pilihnya Windows. Untuk usernya teman-teman bisa ketikkan saja AR pada sini sesuai yang kita rubah tadi. Untuk passwordnya kita bisa yang tadi kita ketikkan, yaitu 123. Kita bisa login saja gitu ya. Nah ini bisa ya teman-teman, ini sudah berhasil, yaitu untuk user. Untuk melihat usernya teman-teman bisa ke sistem lalu ke user. Nah untuk melihat siapa saja yang aktif atau login menggunakan versi ini, teman-teman bisa lihat di sini aktif user. Nah ini adalah seperti ini ya teman-teman. Jadi mungkin begitu saja untuk pembahasannya. Jadi mungkin begitu saja untuk pembahasan aktif user. Lalu Router OS manajemen group, Router OS manajemen user. Jadi ini mungkin begitu saja ya teman-teman untuk pembahasan tentang konfigurasi.